Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di pelajaran informatika kelas 9. Pagi ini kita telah tiba di kompetensi dasar 3.2, yakni mengenal fitur aplikasi CMS dan memakai untuk membuat blog. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Mengetahui dan menjelaskan definisi CMS. Yang kedua, mengetahui dan mengidentifikasi fungsi CMS. Dan yang ketiga, memberikan contoh macam-macam CMS. Ya, langsung saja kita pada ke materinya. CMS, Content Management System. Secara harfiah, konten merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan informasi, baik berupa teks, gambar, maupun video. Sedangkan manajemen berarti pengelolaan dan sistem merupakan aturan. Jadi kita bisa mengatakan CMS adalah sistem untuk mengolah dan memanipulasi isi sebuah tampilan website, baik dengan cara menambah atau memperbaiki konten yang sudah ada tanpa menguasai bahasa pemrograman. Ya, jadi CMS ini itu bekerja untuk membuat sebuah web kan. Ya, sebenarnya proses pembuatan web itu harus mengkodingnya dulu dengan bahasa komputer seperti HTML, PHP, MySQL, dan lain sebagainya. Tapi dengan CMS ini kita tidak perlu mengkodingnya karena sudah tersedia baik tools maupun pluginnya. Kita tinggal klik-klik aja untuk menambahkan apa aja yang kita inginkan. Jadi kita itu dipermudah dan dimanja dengan kehadiran CMS ini. Ya, lanjut. Terdapat dua elemen pada CMS. Yang pertama ada CMA, yaitu yang digunakan untuk mengelola sebuah konten dengan mudah dan tidak perlu pengetahuan khusus tentang bahasa pemrograman. Ya, karena dengan adanya CMA ini yang mengakibatkan kita itu tidak perlu mengcoding. Jadi terima kasih ya CMA. Ya, lanjutnya ada CDA. CDA ini digunakan untuk menghimpun informasi yang sebelumnya telah ditambahkan, dikurangi, atau diubah oleh pemilik situs webnya. Ya, lanjut ke manfaat CMS ya. Ya, oke. Untuk manfaat CMS di sini saya mengklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama yaitu manajemen data. Ya, dalam CMS itu baik konten yang akan ditampilkan maupun yang sudah dipublish itu dapat disimpan dan diorganisasi dengan baik. Dan CMS ini mendukung berbagai format data, baik XML, HTML, PDF, dan lain sebagainya. Dan yang membuat CMS tersebut mudah dikelola karena ada fungsi yang bernama indexing, pencarian terhadap sebuah data. Otomatis kalau kita mencari sebuah data itu mudah dalam sebuah website, akan memungkinkan kita memudahkan dalam menata atau memanage data tersebut. Oke, yang kedua, untuk mengatur siklus hidup server. CMS ini memberikan fasilitas pengolahan bagian mana aja yang akan ditampilkan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mereview isi konten tersebut. Manfaat yang ketiga, mendukung web template. Ya, dengan dukungan web template tersebut, halaman situs web yang ditampilkan oleh CMS akan terjaga konsistensinya. Manfaat yang keempat yaitu personalisasi situs web. Tampilan pada CMS itu akan dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kalian bisa mempersonalisasi sesuai kebutuhan kalian. 5. Adanya sindikasi. Ya, sindikasi ini memungkinkan sebuah web untuk membagi kontennya kepada website lain dengan format RSS, RDF, XML, hingga backend scripting. Dan manfaat yang keenam adanya akuntabilitas. Ya, CMS mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas, makanya disebut akuntabilitas. Kepada siapa? Kepada para penggunanya.
Ya, sehingga informasi yang disampaikan itu memiliki jejak pembuatannya. Oke, setelah mengetahui manfaat dari CMS, oke, saat ini kita masuk ke ini, keuntungan dan kekurangan dari CMS. Ya, memang membangun sebuah website menggunakan CMS itu memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Apa saja sih keuntungan dan kerugian menggunakan CMS? Ya, keuntungan menggunakan CMS. Yang pertama ada efisien. Ya, ini sudah pasti. Kenapa? Karena dari segi waktu dan tenaga, pembuatannya akan lebih cepat. Kenapa? Karena kita tidak perlu merancang, mengcoding, dan mendesain database dari awal. Mengapa? Karena CMS itu satu paket lengkap. Kita tinggal langsung menggunakannya saja. Yang kedua, gratis. Ya, siapa sih yang nggak suka gratisan? Ya, selain gratis, ada beberapa yang open source juga. Ya, dari segi ekonomi, memang ini sangat menguntungkan. Kemudahan dan fleksibilitas dari CMS dapat kita manfaatkan dengan cuma-cuma. Siapa sih yang nggak mau gratisan? Ya, ini mengapa menjadi penggunaan CMS itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Gratis. Ya, selanjutnya ada manajemen yang mudah. Ya, panduannya bisa didapatkan dengan mudah di internet. Yang keempat yaitu adanya pilihan atau template yang semakin hari semakin baik yang gratis. Performa dan tampilan pun semakin maksimal dan paham akan selera pengguna yang beragam. Ya, setelah mengetahui keuntungannya, sekarang kita untuk kekurangan dari CMS-nya. Kekurangan CMS, satu, membutuhkan space yang cukup pada hostingnya. Ya, untuk membangun website kecil, penggunaan CMS ini saya kira cukup berlebihan karena CMS juga membutuhkan space yang cukup pada hostingnya. Yang kedua, kekurangannya yaitu tampilan website antar user itu mirip, bahkan serupa. Kenapa? Ya, karena kita tuh tinggal mengolah, bukan membuat coding dari awal, sehingga tak heran dengan tingginya penggunaan CMS, yaitu akan memunculkan website-website yang serupa. Dan bahkan ada yang tampilannya sama persis, cuman kontennya ada yang berbeda. Oke, lanjut. Alasan pembuatan sebuah website itu dipengaruhi pada pemilihan jenis CMS yang akan kita gunakan. Jadi kalau kalian itu ingin membuat web, perhatikan dulu tujuan kalian membuat website itu apa. Ya, pada umumnya tujuan pembuatan website itu saya klasifikasikan ada 4 aja dulu ya. Yang pertama yaitu untuk membuat sebuah personal website atau company profile. Ya, yang kedua sebagai web portal atau website komunitas. Yang ketiga untuk galeri foto, video streaming, audio dan lain sebagainya. Yang keempat, aplikasi e-commerce atau toko online. Ya. Oke. Untuk jenis-jenis CMS, di sini saya klasifikasikan kembali. Ada 8 jenis CMS itu. Yang pertama kita sebut dengan portal. Jenis CMS ini memudahkan kita untuk manajemen konten berita, artikel, tulisan, serta pengumpulan polling. Contoh sebuah portal adalah detik.com. CMS jenis ini antara lain Bitweaver, CEE Space, Clever Copy, Dragonfly CMS, Drupal, WordPress, Joomla, Chatbox, Jupyter, ModX, Mambo, dan lain sebagainya. CMS yang kedua, Blocks. Ya, Blocks merupakan tool yang cukup populer khususnya untuk diary virtual, ya kan? Jadi kita bisa mengemukakan pendapat, cerita, pengalaman kita, dan lain sebagainya. Contoh Blocks yaitu Revolution Blocks, Bird Blocks, Blur 6EX, Wattblocks, dan WordPress. WordPress juga masuk ke dalam Blocks juga. Yang ketiga ada Groupware, merupakan tools yang dapat digunakan untuk bekerja sama
dengan kelompok, misalnya untuk setup agenda rapat, kalender kelompok, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada Akolabs, .project, groupware, Neto Office, dan lain sebagainya. Yang keempat ada forum, ya, tool tempat diskusi melalui web. Ya, contoh APK ini yaitu Foodform, MyBB, Forum, PHPBB, dan lain sebagainya. Yang kelima, e-learning, ya, tool untuk memfasilitasi proses belajar mengajar di sekolah melalui website. Contohnya Atutor, Dokeos. Yang paling populer adalah Moodle, MOODLE. Ya, yang keenam ada Image Gallery. Ya, merupakan tools album foto di website. Contohnya yaitu Coopermine, D-Album, Gallery Linva, MG2, Blogger, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu Wikis. Nah, tool untuk membangun naskah secara kolaboratif sehingga menjadi ensiklopedia di internet. Contohnya yaitu DokuWiki, Erfurtwiki, MediaWiki, WikaWiki, Uniwaka, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada e-commerce. Nah, ini diperuntukkan bagi yang ingin membuka toko-toko online di internet. Contohnya e-commerce, PHP Shop, Brandcraft, dan lain sebagainya. Di sini saya tampilkan beberapa yang populer. Yang pertama ada CMS WordPress. Ya, WordPress CMS adalah platform berbasis web yang user-friendly. Penggunaan WordPress ini tidak hanya sebatas pada source code aja dan tampilan yang mendukung untuk sebuah blog, namun sudah berkembang sampai pembuatan online shop juga sekarang. Situs-situs e-commerce, situs portal, berita, dan lain sebagainya. Pilihan tema pada WordPress juga banyak. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang free tidak kalah bagus untuk menciptakan sebuah website bisnis yang profesional. Nah, pengembangan CMS WordPress ini semakin hari juga semakin baik. Yang kedua ada Joomla, Joomla, bukan Joomla, tapi Joomla. Memiliki sistem manajemen yang lebih rumit jika dibanding dengan WordPress. Namun, Joomla ini bisa dikatakan sebagai powerful CMS karena fleksibilitas dan kemudahan perawatannya. Dari segi maintenance ini lebih mudah. CMS Joomla terdiri dari modul-modul terpisah yang dapat dengan mudah dikembangkan dan diintegrasikan kembali. Ya, yang ketiga ada Drupal. Ya, CMS Drupal merupakan CMS yang memiliki karakteristik tersendiri. Walaupun tidak memiliki desain sebagus WordPress dan PrestaShop, namun CMS ini banyak penggemarnya juga. Drupal CMS adalah sistem yang berbasis web yang mudah di-customize dengan modul-modul terpisah. Ini cocok untuk Anda yang ingin membangun sebuah website portal, forum online, dan website komunitas. Selanjutnya ada PrestaShop, OpenChart, dan Magento. Nah, 3 CMS tersebut adalah aplikasi CMS berbasis web khusus untuk pembuatan website e-commerce dan penjualan online. Nah, fitur-fitur yang dihadirkan memang didesain untuk sebuah website e-commerce. Jadi, semakin hari semakin tinggi penggemar CMS ini, terlebih Magento. Ya, Magento adalah CMS baru yang cocok untuk memulai sebuah website penjualan online. Tingginya minat pada pelaku usaha untuk mengonlinekan usahanya menjadikan CMS ini semakin hari semakin berkembang dan terus berinovasi. Sayangnya, penggunaan OpenChart, pengguna OpenChart ini mulai beralih ke Magento juga. Kenapa? Karena kurangnya dukungan dari struktur SEO yang baik. Ya, jadi pengguna OpenChart itu sekarang sudah melirik nih pada Magento yang sebagai pendatang baru tersebut karena tidak didukung dengan SEO. Ya, apa sih SEO itu? SEO adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui desain pencarian situs web. Selanjutnya ada Moodle. Ya.
Moodle CMS adalah paket aplikasi web yang sering digunakan di instansi pendidikan. Pengaplikasiannya cocok untuk membangun e-learning. Moodle ini mendukung fitur online test, forum, upload, download, chat, dan memang mendukung sebuah website e-learning. Konfigurasi dan manajemennya sedikit sulit, jadi diperlukan pemahaman untuk membuat situs dengan Moodle. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.